Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa bertemu secara daring dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, saya Muhammad Husni Syahabudin Farid dan Ustazah Titin Nur Hidayah akan membahas tentang informasi penting dalam teks iklan, slogan, dan poster. Semoga kalian senantiasa menyimak dengan baik. Informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Ada 3 hal yang akan dibahas dalam pembahasan ini, yakni 1. Menemukan informasi dalam slogan, lalu menemukan informasi dalam iklan, lalu menemukan informasi dalam poster. Bagaimana caranya? Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Langkah-langkah menemukan informasi dalam iklan. Pertama, caranya 1. Mengamati dulu iklan dengan seksama. Diamati, dilihat, lalu dianalisis iklan sesuai dengan jenisnya. Jenisnya apa? Lalu yang 3, setelah menganalisis, mencatat pokok-pokok penting dalam isi iklan tersebut. Yang kedua, bagaimana cara menemukan informasi dalam slogan? Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, mengamati dulu kata-kata atau tulisan atau suara dalam slogan tersebut. Lalu yang kedua, menganalisis jenisnya, tujuannya, dan fungsi slogan. Lalu yang ketiga, baru menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi slogan. Nah, sekarang yang ketiga, langkah-langkah menemukan informasi penting dalam poster. Yang pertama, mengamati gambar dan tulisan dalam poster. Ingat, di dalam sebuah poster menunjukkan gambar dan tulisannya. Yang kedua, menganalisis jenis, tujuannya, penjelasannya, dan fungsi posternya. Lalu menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, penjelasannya, dan fungsi poster. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster? Di sini sudah disampaikan 3 bagian. Yang pertama, bagaimana cara menyimpulkan isi iklan? 1. Mengamati iklan. 2. Menemukan ide pokok dalam pengembangan iklan tersebut. Lalu yang ketiga, menyusun simpulan dengan kalimat sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana cara menyimpulkan isi slogan? Pertama, dibaca dan diamati dengan cermat kalimat dalam slogan. Yang kedua, menemukan ide pokok dalam slogan. Yang ketiga, baru menuliskan simpulan berdasarkan ide pokok yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, menyimpulkan isi poster. Bagaimana caranya? Pertama, amati dulu gambar dan kalimat pada poster yang dengan cermat. Jangan terburu-buru. Yang kedua, menentukan ide pokok dari poster tersebut. Baru yang terakhir, menyusun simpulan isi poster dengan bahasa sendiri. Bagian D, pola penyajian dan ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Pola penyajiannya
Bagaimana? Lalu ciri kebahasaannya apa saja? Nah, di sini digambarkan dengan bagan pola penyajian iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, penyajian iklan. Iklan itu dibagi menjadi dua bagian. Ada iklan media di media cetak, ada iklan di media elektronik. Di media cetak tentunya menggunakan kata dan kalimat. Lalu kalau di media elektronik menggunakan gambar, kata, suara. Nah, di sana sudah jelas perbedaannya. Nah, sekarang bagaimana menyajikan slogan? Nah, slogan ini juga itu dibagi menjadi dua bagian, media cetak, media elektronik. Media cetak menggunakan kata atau kalimat. Lalu slogan pada plakat atau media elektronik apa saja? Kata atau kalimat, kalimat dengan suara. Sekarang bagaimana penyajian poster? Poster itu ditulis di mana? Di media cetak saja, tidak ada di media elektronik. Karena tujuannya ialah ditempel tadi, gambar dan tulisannya. Contohnya apa? Poster niaga. Nah, sekarang kita akan membahas ciri kebahasaan dalam iklan, slogan, dan poster. Nah, yang selalu muncul di dalam sebuah kebahasaan, yang pertama menggunakan kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Nah, kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi suatu pernyataan yang berfungsi untuk memberi informasi atau berita tentang sesuatu hal. Contohnya di dalam sebuah iklan memberikan sesuatu hal, produk, menawarkan produk. Nah, yang kedua, kalimat ataupun menggunakan kalimat interrogatif. Apa itu kalimat interrogatif? Kalimat interrogatif ini kalimat yang di dalamnya mengandung pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan berarti menggunakan kalimat tanya. Dan kalimat ini juga berfungsi untuk menanyakan suatu informasi kepada orang lain. Nah, sebagai contoh, di mana kamu akan tinggal setelah ini? Nah, artinya ada tanda tanya di sana, pertanyaan di sana. Lalu yang ketiga, kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif itu ialah kalimat yang bersifat memerintah atau memberi komando, mempunyai hak memberi komando dan bersifat mengharuskan. Dengan kata lain, kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah. Kalimat ini berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contoh di dalam sebuah slogan, buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Nah, yang terakhir kalimat interjeksi. Interjeksi itu kalimat sama dengan kalimat seru. Jadi kata tugas yang mengungkapkan rasa hati pembicara. Untuk memperkuat rasa hati seperti rasa kagum, sedih, heran, dan jijik. Orang memakai kata tertentu di samping kalimat mengandung maksud pokok. Contohnya,
Aduh, cantik sekali kamu malam ini. Asik, nikmatnya kita duduk-duduk di pantai yang sepi ini. Nah, kalimat tersebut menggunakan tanda seru sebagai seruan. Nah, bagian E sekarang bagaimana cara menyusun iklan, slogan, dan poster. Adapun ada 3 hal: langkah untuk menyusun iklan, langkah-langkah untuk menyusun slogan, dan langkah-langkah untuk menyusun poster. Yang pertama, langkah untuk menyusun iklan ialah mendeskripsikan objek iklan. Yang kedua, menentukan media iklan. 3, merumuskan pesan iklan. Yang keempat, menentukan judul teks iklan. Lalu menyusun kerangka, lalu mengembangkannya menjadi iklan yang menarik. Yang kedua, bagaimana langkah menyusun slogan? Yang pertama, menentukan fungsi dan jenis slogan dulu. Lalu yang kedua, mengetahui tujuannya dan sasaran slogan. Lalu baru kita bisa menyusun kata-kata slogan dengan baik dan menarik. Lalu yang terakhir, bagaimana cara menyusun poster? Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menentukan dulu jenis teks poster yang akan dibuat. Yang kedua, memilih kata yang tepat. Yang ketiga, baru menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster. Yang terakhir, melengkapi kalimat tersebut dengan gambar yang menarik dan unik. Terima kasih atas perhatian. Semoga kalian paham pembelajaran kali ini. Semoga tetap semangat dalam belajar, berusaha untuk menjadi lebih baik, bersungguh-sungguh. Bentar lagi kita akan melaksanakan PAS. Semoga hasilnya memuaskan, bahkan luar biasa memuaskan. Jangan lupa berdoa. Sampaikan salam kepada orang tua kalian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.